Terjadi hujan beberapa hari terakhir, pemerintah Provinsi Jambi masih siaga karhutla. Petugas gabungan Polres Batanghari, TNI dan Satpol PP lakukan patroli skala besar. Polres Muaro Jambi tindak tegas RPK nakal dalam penjualan beras SPHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 5 September 2025. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Septinita, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, meski terjadi hujan beberapa hari terakhir, pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Hal ini sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jambi yang menetapkan hingga 31 Oktober 2025. Beberapa hari terakhir potensi hujan di Provinsi Jambi masih akan terjadi. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jambi terus mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Provinsi Jambi saat ini masih berada di musim kemarau hingga akhir bulan September. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan antisipasi karhutla ini tetap dilakukan hingga 31 Oktober 2025 mendatang. Personel masih disiagakan di daerah yang rawan karhutla. Pemprov Jambi juga akan mengkaji kembali apakah status penanganan karhutla diperpanjang atau tidak. Berlakunya untuk masalah siaga maka akan ditinjau apakah akan dicabut, apakah akan dilanjutkan. Sebetulnya kalau dari sisi dari sisi cuaca, masa kemarau itu di posisi Juli sampai dengan September. Saat ini luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi mencapai 470 hektar lebih. Patroli melalui jalur darat dan udara tetap dilakukan secara berkala. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. BPBD Tebo akan ajukan perpanjangan status siaga karhutla ke Bupati. Hal ini dilakukan setelah BMKG Jambi memprediksi cuaca panas masih akan terjadi di bulan September. Status siaga darurat karhutla di Kabupaten Tebo berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 lalu. Namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tebo kembali mengajukan perpanjangan ke Bupati Tebo untuk 1 bulan ke depan. Sekretaris BPBD Tebo Ahmad Roni mengatakan pengajuan perpanjangan dilandasi dengan rekomendasi BMKG Jambi yang memprediksi musim panas masih akan terjadi pada bulan September mendatang. Tercatat selama status darurat karhutla 2 bulan terakhir, jumlah titik panas terpantau di bawah 50 titik dengan luas lahan terbakar sekitar 7 hektar. Lahan yang terbakar ini milik warga dan juga perusahaan. Selain itu, meski saat ini curah hujan masih mengguyur Kabupaten Tebo, BPBD Kabupaten Tebo tetap menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Intizam, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, hingga akhir Agustus 2025, sebanyak 400 hektar lebih lahan terbakar di Provinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk dalam wilayah dengan luasan lahan karhutla terbanyak. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, akan disampaikan langsung oleh reporter TVRI Jambi Chandrika Divadi. Halo, selamat sore Chandrika, silahkan dengan laporan Anda.
Ya, baik, terima kasih. Selamat sore, saudara. Memang sepanjang tahun 2025 ini, mulai dari Januari hingga akhir Agustus tahun 2025, memang untuk total luasan lahan yang terbakar dalam kasus karhutla di Provinsi Jambi telah mencapai 448,73 hektar yang tersebar di 8 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Dengan memang total luasan ataupun juga akumulasi hotspot yang sudah mencapai sekitar 362 titik. Yang memang Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk dalam kategori 3 daerah dengan luasan lahan dengan kawasan yang terbesar terbakar dalam kasus karhutla pada saat ini setelah Kabupaten Muaro Jambi dan Sarolangun. Namun untuk situasi terkini karhutla di Provinsi Jambi berdasarkan pantauan BMKG Provinsi bahwa memang untuk di awal bulan September ini kasus karhutla memang telah mengalami tren penurunan di mana hanya tersisa 2 zona potensial karhutla dan itu pun juga sudah masuk dalam kategori dengan tingkat kepercayaan yang rendah, yaitu secara umum berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi. Adapun untuk titik panas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memang juga telah mengalami penurunan sejak akhir Agustus 2025 kemarin, di mana untuk per hari ini pantauan BMKG menyampaikan bahwa di Tanjung Jabung Barat tidak mengalami peningkatan titik panas, yaitu masih sama dengan data sebelumnya, yakni sebanyak sekitar 64,80 hektar luasan lahan yang terbakar sepanjang Januari hingga akhir Agustus 2025. Bahkan untuk per hari ini juga BMKG menyampaikan bahwa untuk titik panas di Tanjung Jabung Barat sudah tidak ditemukan atau nihil berdasarkan data. Meski titik panas sudah menunjukkan tren penurunan dan juga diprediksi hujan dengan intensitas ringan akan mengguyur di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara merata pada hari ini. Namun memang untuk antisipasi karhutla masih akan terus dilakukan oleh pihak Satgas Karhutla, baik dari pihak TNI Polri, BPBD, kemudian dari Manggala Agni dan juga masyarakat peduli api serta dari tim reaksi cepat tanggap karhutla, di mana memang dalam aksinya dalam proses pemadaman api ini sejumlah kendala masih dirasakan terkhusus bagi pihak TNI Polri. Kemudian juga dari pihak TNI Polri juga masih akan melakukan patroli gabungan melalui jalur udara untuk terus memantau titik-titik rawan karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memang didominasi oleh lahan semi gambut, terkhusus di Desa Pematang Lumut dan Desa Muntialo yang memang sebelumnya sempat mengalami karhutla pada awal tahun 2025. Dan juga Pemkab Tanjung Jabung Barat meminta kepada masyarakat untuk tetap waspada dan tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat membahayakan lingkungan sekitar. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan Anda, Chandrika. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sorotan lainnya, saudara, guna mengantisipasi terjadinya aksi provokasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Batanghari, petugas gabungan melakukan patroli skala besar di seluruh wilayah kecamatan. Aksi massa demonstran yang sempat memicu kericuhan beberapa waktu lalu di sejumlah daerah, khususnya Provinsi Jambi, menjadi perhatian serius jajaran aparat penegak hukum. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, jajaran Polres Batanghari bersama TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan setempat melakukan patroli skala besar dengan mengerahkan 91 personil.
Giat patroli ini pun dilaksanakan di seluruh wilayah kecamatan dengan memantau situasi Kamtibmas. Kabak Ops Polres Batanghari AKP Sudiharsono mengatakan, kegiatan ini merupakan atensi dari Kapolri yang diberikan kepada seluruh jajarannya di daerah. Dengan tujuan memastikan tidak adanya upaya atau tindakan oknum masyarakat yang melakukan aksi-aksi bersifat anarkis serta melanggar hukum. Untuk hari ini ada 91 personil yang kami libatkan. Untuk tujuannya menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Batanghari sampai dengan di tingkat-tingkat kecamatan. Terkait patroli skala besar kita laksanakan sebagai antisipasi aksi yang dilaksanakan di beberapa tempat baik nasional dan di Provinsi Jambi. Sudiharsono juga mengatakan, selain patroli, petugas gabungan juga mensosialisasikan pencegahan kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi terhadap situasi yang terjadi saat ini. Patroli skala besar ini pun akan rutin dilakukan petugas hingga situasi kembali kondusif. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Guna menciptakan kondisi negara yang aman, damai, dan kondusif, sejumlah tokoh lintas agama di Provinsi Jambi menggelar doa bersama. Kegiatan ini juga dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Beginilah suasana doa bersama lintas agama yang digelar Kemenak Provinsi Jambi. Doa bersama lintas agama ini untuk mendoakan Indonesia agar selalu dalam suasana yang aman dan kondusif. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan dan tidak anarkis, terutama tidak merusak fasilitas umum dan gedung-gedung pemerintahan. Selain itu juga untuk keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan Indonesia. Doa bersama berlangsung serentak secara nasional pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada doa bersama itu, ada 6 tokoh agama yang melakukan doa secara bergantian, yakni dari unsur umat Islam oleh Susanto, Kristen oleh Rahman Tambak, Katolik oleh Faustinus Trias, Hindu oleh Iwayan Wiyata, Buddha oleh Ketut Wiyata, dan Konghucu oleh Faisal Halim. Tokoh agama tersebut juga menyatakan sikap, yaitu turut berduka cita dan bela sungkawa terhadap korban jiwa akibat peristiwa aksi kekerasan dalam unjuk rasa di berbagai daerah. Menghargai penyampaian aspirasi dan pendapat di muka umum sebagai hak demokrasi, namun harus disampaikan dengan cara bijaksana dalam bingkai persaudaraan, perdamaian, dan persatuan. Saling menjaga kerukunan, menjaga keberagaman, dan kita berharap dari doa-doa yang dipanjatkan oleh seluruh umat beragama, kita melihat kondisi kita juga sekarang di Jambi sangat kondusif, dan ini sudah dimulai dari seminggu ini memang intensif, memang dari masjid-masjid, dari gereja-gereja, dari rumah-rumah ibadah, wihara-wihara, dan seluruh masyarakat juga ikut melangitkan doa. Dan momennya malam ini adalah Maulid Nabi. Para tokoh agama juga mengimbau umat beragama untuk tidak terprovokasi berbagai informasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Mendukung kebijakan dan langkah Presiden Prabowo dan Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar dalam menyelesaikan problematika bangsa melalui pendekatan dialog dengan tokoh lintas agama. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ketersediaan beras di Kabupaten Muaro Jambi aman hingga Desember. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, saudara tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Sebagai langkah pencegahan terhadap penyelewengan beras SPHP, Kapolres Muaro Jambi mengingatkan RPK untuk tidak menukar kemasan beras SPHP dan tidak menjual harga di atas ketentuan.
Forum Bulog Regional Jambi telah mendistribusikan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ke 81 rumah pangan kita atau RPK yang menjadi mitra Bulog dalam penyediaan beras SPHP. Hadirnya beras SPHP tersebut mampu menekan harga beras di pasar dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Dengan harga yang telah ditentukan, yakni di bawah harga eceran tertinggi Rp63.000 kemasan isi 5 kg. Sebagai langkah pencegahan penyelewengan beras pemerintah tersebut, Polres Moro Jambi memastikan pengawasan semua mitra Bulog. Kapolres Moro Jambi, AKBP Heri Supriawan mengatakan, sejauh ini kepolisian tidak menemukan RPK yang menjual beras di atas head atau mereka yang menukar kemasan beras SPHP dengan brand lain. Kapolres menegaskan, bagi mitra yang tidak sesuai dengan ketentuan, kepolisian bersama Bulog dan pemerintah daerah siap menindak tegas. Jadi kita bersama Bulog untuk melakukan pengawasan secara bersama-sama. Apabila kita menemukan mitra-mitra Bulog yang nakal, tentunya akan kita lakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Selain melakukan pengawasan terhadap beras SPHP di tengah masyarakat, Polres Moro Jambi juga membantu distribusi beras SPHP ke warga dengan harga jual Rp60.000 per 5 kg. Penjualan beras SPHP yang dilakukan pihak kepolisian ini tidak hanya menyasar di pasar tradisional, namun juga di pedesaan yang jauh dari pasar seperti di Desa Suko Awinjaya. Multazam, TVRI Jambi melaporkan. Ketersediaan beras di Kabupaten Muaro Jambi diprediksi aman hingga Desember mendatang. Selain memiliki cadangan pangan pemerintah, sebagian masyarakat memiliki cadangan gabah sendiri hasil panen padi mereka. Petani padi di sejumlah daerah di Kabupaten Muaro Jambi saat ini tengah memasuki musim panen. Panen yang berlangsung sejak Agustus hingga September ini merupakan panen terbesar pada tahun 2025. Produksi gabah sangat bagus dan diyakini akan menambah jumlah ketersediaan beras di masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muaro Jambi Ardanus mengatakan, untuk ketersediaan beras diprediksi aman hingga Desember mendatang. Selain stok cadangan pangan yang mencapai 42.1 ton dari pemerintah, kini masyarakat juga memiliki cadangan pangan sendiri hasil dari panen yang tengah berlangsung. Hasil panen diprediksi cukup untuk konsumsi mereka dalam 1 tahun karena hasil panen ini mencapai 5 hingga 6 ton di luas tanam 1 hektar. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, konsumsi beras masyarakat Kabupaten Muaro Jambi dalam 1 bulan mencapai 610 ton. Masyarakat diimbau untuk tidak membeli beras berlebihan di pasar meski harga beras kini berangsur turun. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Guna menjaga kondusivitas lingkungan masyarakat dan menekan angka kriminalitas, Polsek Tunggal Ulu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di sepanjang tahun 2025. Di tengah dinamika sosial masyarakat yang bergejolak, Polsek Tunggal Ulu melalui unit reserse kriminal menyampaikan, berdasarkan hasil pantauan patroli harian yang digelar secara berkala dan patroli gabungan skala besar yang dilakukan pada awal September 2025 bersama dengan Polres Tanjung Jabung Barat, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Tunggal Ulu masih terpantau aman dan kondusif. Di samping itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana umum juga menjadi fokus pihak kepolisian. Kejahatan didominasi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit, narkotika, dan curanmor. Kanit Reserse Kriminal Polsek Tunggal Ulu, Ibda Geri Dev L.A. Sitio mengatakan, dari ketiga tindak pidana tersebut, pencurian buah kelapa sawit telah menunjukkan tren yang relatif berkurang dibanding tahun 2024 dalam periode yang sama. Hal tersebut disebabkan adanya komitmen Polsek Tunggal Ulu dalam mengimbau dan menindak tegas para pelaku yang nekat mengambil kelapa sawit secara melawan hukum ataupun menjadi penadah tandan buah segar ilegal. Bagi yang terbukti melakukan hal tersebut, akan terancam jerat hukuman sesuai pasal 363 KUHP dengan sanksi pidana maksimal 7 tahun penjara. Untuk situasi dan kondisi terutama Siskamtipmas di wilayah Polsek Tunggal Ulu, dari kami unit reskrim untuk tindak pidana yang terbanyak selama tahun 2025 itu pencurian dengan pemberatan. Karena untuk di
wilayah kita sendiri itu banyak kebun sawit dan biasanya terjadi pencurian sawit dan juga bobol rumah. Dan tindak pidana ini biasanya berkaitan dengan narkotika. Tujuan mencuri sawit tersebut untuk menggunakan hasil curiannya dijual dan membeli sabu. Giri juga mengatakan, tindakan preventif dan represif ini terus ditegakkan untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Jika Daniel Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Ketua TPPKK Hasnidar Haris tinjau inovasi pemanfaatan limbah sawit. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam segmen advertorial. Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hasnidar Haris, meninjau proses pengolahan limbah pelepas sawit menjadi produk bernilai ekonomi. Kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk berinovasi dan menciptakan produk-produk kreatif. Sebagai bentuk dukungan nyata tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Provinsi Jambi terhadap program-program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan keterampilan, kreativitas, dan kemandirian ekonomi keluarga. Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hasnidar Haris, melakukan kunjungan ke rumah kreatif Nekno di Talang Blido, Kabupaten Muaro Jambi. Kunjungan ini untuk meninjau langsung proses pengolahan limbah pelepas sawit menjadi produk bernilai ekonomis. Hesti mengungkapkan, inovasi ini merupakan contoh nyata kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Memaksimalkan pemanfaatan bahan-bahan yang sering dianggap tidak bermanfaat menjadi produk unggulan dengan daya jual tinggi merupakan upaya positif yang harus terus didukung. Hesti menekankan, inovasi tersebut sejalan dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang selama ini menjadi fokus PKK, terutama dalam mendukung sektor UMKM untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Pengolahan limbah pelepas sawit menjadi produk bernilai ekonomi, menjadi inspirasi yang dapat dicontoh masyarakat dalam berinovasi dan menciptakan produk-produk kreatif lainnya. Iya, nah hebatnya beliau ini sentra sekarang untuk produk-produk kreatifnya itu ada di sini, di Villa Tanah Betuah di sini. Jadi kalau mau cari sesuatu yang Jambinian, ada di dia. Kawasan ekonomi kreatif. Hubungi Nekno, Instagramnya Rumah Kreatif Nekno. Pada kunjungan tersebut, Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hasnidar secara langsung menyaksikan proses pengolahan pelepas sawit menjadi nira hingga menjadi berbagai produk turunannya seperti gula, kopi, dan coklat. Rindi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Memperingati Hari Perumahan Nasional, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat seperti abang becak dan pengemudi online serta penarik gerobak. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan, penyaluran bansos bukan hanya bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kelompok masyarakat kecil yang terdampak kondisi ekonomi, tetapi sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan pada rapat koordinasi melalui Zoom meeting bersama seluruh kepala daerah beberapa waktu lalu. Mendagri menekankan pentingnya kepala daerah untuk menggencarkan program-program pro-rakyat seperti pasar murah, bansos, dan kegiatan sosial lainnya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Bantuan ini wujud nyata bahwa pemerintah hadir di saat masyarakat kecil membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus melaksanakan berbagai program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Tidak hanya bantuan sembako dan bansos, tetapi melalui program pasar murah yang bertujuan mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
kegiatan ini adalah merupakan kegiatan rutin yang memang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ya, dan insya Allah kami terus berjalan menyisiri ya rumah-rumah pekerja-pekerja rentan, abang beca, tukang gerobak, ojol ya, dan mudah-mudahan nanti segmen-segmen elemen masyarakat yang lain. Intinya kita ingin dapat memberikan kesejahteraan ya, mengurangi beban hidup masyarakat kita di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan bansos yang dilakukan pemerintah Tanjung Jabung Barat mendapat sambutan hangat dari masyarakat penerima manfaat. Program ini sangat membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. JPU ajukan kasasi vonis seumur hidup terdakwa narkoba Helen Dian Kristawati. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara, di Jambi hari ini. Jaksa Penuntut Umum Jambi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan vonis seumur hidup terdakwa Helen Dian Kristawati. Kasasi ini dilakukan terkait perbedaan tuntutan JPU yang menjatuhkan hukuman mati ke terdakwa. Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan vonis seumur hidup ke terdakwa Helen Dian Kristawati. Kasasi ini dilakukan terkait perbedaan tuntutan JPU menjatuhkan hukuman mati ke terdakwa saat menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Kasih Penerangan Hukum Kejati Jambi, Noli Wijaya, mengatakan upaya kasasi ini diajukan 1 hari setelah putusan banding diterima. Alasan pengajuan kasasi adalah terjadinya perbedaan penerapan hukum antara tuntutan JPU dengan putusan hakim. Sesuai ketentuan pasal 244 dan pasal 253 KUHP, hingga saat ini permohonan kasasi tersebut masih dalam proses dan akan ditentukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa pekan ke depan. Jaksa dari Jambi telah mengajukan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2025. Saat ini mempersiapkan memori kasasi dalam perkara Helen tersebut. Itu batas waktunya itu, Pak? 14 hari. 14 hari untuk hasil putusan di... Bukan, 14 hari itu memorinya. Oh, memori. Nyatakan memori. Keputusan kasasi akan menjadi titik penentu perjalanan hukum terdakwa Helen Dian Kristawati dalam kasus narkoba jaringan Jambi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi menolak seluruh eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh 3 terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pajak kendaraan di UPTD Samsat Bungo. Sidang lanjutan kasus korupsi pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Bungo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jambi pada Kamis kemarin dengan agenda mendengarkan putusan eksepsi 3 terdakwa. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh 3 terdakwa, yakni Muhammad Suhari, Marwanto, dan Asep Hadi. Hakim meminta jaksa penuntut umum untuk tetap melanjutkan perkara dengan menghadirkan sejumlah saksi dalam persidangan mendatang. Ketiga terdakwa diduga terlibat korupsi dengan cara tidak menyetorkan uang hasil pajak kendaraan ke Kas Umum Daerah Provinsi Jambi yang ditafsir mencapai 1 miliar rupiah pada tahun 2019 silam. Kami diminta oleh Majelis Hakim untuk melanjutkan sidang ke agenda pemeriksaan saksi yang dijadwalkan hari Rabu. Untuk berapa banyak kami belum bisa memastikan karena kami harus membagi beberapa klaster berdasarkan klasifikasi. Dengan penolakan eksepsi ini, Majelis Hakim menetapkan sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Ashar, TVRI Jambi melaporkan.
Pedagang di pasar tradisional TAC Kota Jambi keluhkan sepinya pengunjung. Mereka berharap adanya perhatian dari pemerintah terhadap keberlangsungan pasar tersebut. Beginilah kondisi pasar tradisional TAC yang terletak di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanai Kota Jambi. Banyak ruko yang tidak dihuni karena sepinya pengunjung pasar. Kondisi ini terjadi sejak beberapa tahun terakhir, sehingga berdampak pada pendapatan pedagang yang kurang dari biasanya. Salah seorang pedagang, Lena, mengatakan saat ini omset harian hanya sekitar Rp500.000, padahal sebelumnya lebih besar. Mereka berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk membuat kondisi pasar ramai kembali. Sekarang lah nurunnya mah. Biasanya berapa? Biasanya ya tidak tahu dan tentu lah namanya rezeki kan. Iya. Tapi kan sekarang ini nurun drastisnya. Tidak daripada jualan di kaki lima. Jadi selama ini memang sepi. Sepi deh. Kalah dengan yang di pinggir jalan. Kalah yang di pinggir jalan. Ya juga kata orang tua. Ini bersih apa kekurangannya kan? Disapu, dipel. Tapi apa penghuninya dak dok? Kami sudah 10 tahun kami sini nih dek. Sepinya pasar tradisional TAC Kota Jambi ini membuat sejumlah pedagang pindah lapak. Pasalnya pendapatan di pasar tradisional tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Objek wisata kolam pemandian Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, kini terlihat memprihatinkan. Fasilitas milik pemerintah daerah itu sudah 6 tahun terakhir tidak terawat dan terbengkalai. Objek wisata seharusnya menjadi aset daerah untuk mendongkrak ekonomi dan menarik wisatawan. Namun, berbeda dengan kondisi kolam pemandian Sungai Medang di Kabupaten Kerinci yang kini terlihat terbengkalai. Kawasan yang dulunya ramai dikunjungi masyarakat, kini sepi tanpa pengunjung. Dari pantauan di lokasi, kolam pemandian dipenuhi dedaunan kering dan ditumbuhi rerumputan liar. Kondisi ini menandakan objek wisata tersebut sudah lama tidak tersentuh perawatan. Akibat terbengkalai, masyarakat tidak lagi menjadikan kolam pemandian Sungai Medang sebagai tujuan wisata. Potensi yang seharusnya mampu menggerakkan perekonomian daerah justru terbuang sia-sia. Sejumlah warga menyayangkan kondisi tersebut. Mereka berharap pemerintah daerah segera memberikan perhatian agar objek wisata kolam pemandian Sungai Medang dapat kembali hidup menjadi destinasi unggulan sekaligus memberi dampak ekonomi bagi warga sekitar. Kalau setahu dengan kita, kalau yang untuk kolamnya kemungkinan udah ada 6 tahun. Tapi kalau untuk pancurannya baru sebelum dibikin kantor, itu masih jalan permandiannya. Dengan kerjasama dan dukungan semua pihak, diharapkan kolam pemandian Sungai Medang dapat kembali menjadi kebanggaan daerah dan pilihan wisata keluarga, sehingga tidak menjadi aset terlantar. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya, saya Anastasia Laga. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.